Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bapak Salman Al-Farisi MPD, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Korupsi dalam Berbagai Perspektif Politik, Hukum, Budaya, Agama, dan Sosial. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana korupsi dipandang dalam berbagai perspektif politik, hukum budaya, agama, dan sosial, sanksi yang diterima pelaku, serta bentuk-bentuk korupsi dalam aspek-aspek politik, hukum, budaya, agama, dan sosial yang ada di Indonesia. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corrumper yang berarti kebusukan dan ketidakjujuran. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Menurut Nanang DKK 2011, korupsi adalah perbuatan amoral yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, termasuk penyalahgunaan wewenang dan perbuatan curang. Secara keseluruhan, korupsi adalah tindakan yang melanggar norma, moral, dan etika yang merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun faktor penyebab korupsi diantaranya adalah gabungan ekonomi dan politik. Suatu perbuatan tertentu dipicu oleh dorongan tertentu, begitu pula dengan korupsi. Menurut Handoyo 2013, perbuatan korupsi dapat dipicu oleh 3 hal, di antaranya 1. Adanya tekanan atau pressure, contohnya mengikuti gaya hidup modern, mengalami kerugian materi atau uang, dan terbelit hutang. 2. Adanya kesempatan atau opportunity, berkaitan dengan keadaan di mana seseorang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan lebih tinggi memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi. 3. Adanya rasionalisasi atau rasionalis, kesempatan yang diperoleh para pemegang kekuasaan memungkinkan mereka memahami pengetahuan dan kelemahan dari lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya sehingga dapat dimanipulasi sehingga tidak ada pihak yang tahu. Perbuatan curang ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan tindakan korupsi. Itulah rasionalitas. Korupsi dalam perspektif politik. Korupsi dalam perspektif politik dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan partai politik dengan pelaku dan korupsi. Politik dilindungi dan dikendalikan oleh elit partai tertentu. Perspektif politik memandang korupsi sebagai fenomena yang terkait erat dengan kekuasaan, kepentingan, dan sistem politik yang berlaku. Korupsi dalam konteks ini seringkali melibatkan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, serta manipulasi proses politik untuk mencapai tujuan tertentu. Sanksi. Perbuatan korupsi dalam perspektif politik dipandang sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. Berikut beberapa sanksi pelaku korupsi dalam aspek ini dapat berupa 1. Sanksi hukum. Sanksi hukum dapat berupa pidana, penjara, denda, atau pencabutan hak politik sebagaimana tersusun dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku korupsi. 2. Sanksi politik. Sanksi politik dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Sanksi sosial. Sanksi sosial dapat memberikan tekanan moral dan sosial kepada pelaku korupsi politik. Bentuk korupsi dalam perspektif politik. Berikut beberapa bentuk perbuatan korupsi dalam perspektif politik. 1. Politik uang. 2. Korupsi legislatif. 3. Korupsi birokrasi. 4. Korupsi partai berupa politik seperti penyalahgunaan dana partai, sumbangan ilegal atau praktik nepotisme dalam pengelolaan partai politik. Korupsi dalam perspektif hukum.
Perspektif hukum memandang korupsi sebagai pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku, melibatkan tindakan yang melanggar undang-undang dan kode etik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Adi Warman DKK 2014, korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya yang besar. Dari data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa potensi kerugian dari 252 kasus korupsi pada semester 1 2002 untuk mengesahkan undang-undang khusus untuk mencegah dan memberantas korupsi. Berikut ini pasal terkait sanksi pelaku korupsi menurut Undang-Undang 20 tahun 2021. Pasal 2 ayat 1 mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun bagi pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Pasal 3 menetapkan ancaman pidana bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal 12 mengatur sanksi bagi pejabat negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Bentuk korupsi dalam perspektif hukum sejarah. Berikut beberapa bentuk tindakan korupsi dalam perspektif hukum melibatkan beberapa tindakan suap, pemerasan, penggelapan, pencucian uang, dan gratifikasi. 1. Memberi atau menerima uang, barang atau jasa dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. 2. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau ancaman. 3. Mengambil atau menggunakan uang atau barang milik negara atau perusahaan secara tidak sah. 4. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 5. Menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan jawaban atau wewenang yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi pejabat publik. Adapun korupsi dalam perspektif budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut Adi Warman DKK 2014, budaya korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu, seperti pada zaman kerajaan di mana penguasa menerima upeti atau hadiah dari rakyat untuk mendapatkan perlindungan. Kebiasaan ini telah menyatu dengan norma masyarakat dan masih sering dilakukan oleh masyarakat kepada pemimpinnya. Dalam perspektif budaya, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang biasa, dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, dan menjadi bagian dari sikap dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk korupsi dalam perspektif budaya, sejarah. Beberapa contoh perbuatan korupsi dalam perspektif budaya, di antaranya yang pertama, pemberian uang terima kasih kepada pejabat atau pegawai dianggap sebagai bentuk sopan, santun, atau tanda penghargaan. Dikatakan korupsi jika dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri setelah pelayanan tertentu, misalnya pengurusan izin, surat, proyek. 2. Nepotisme mengutamakan keluarga atau kerabat dalam pekerjaan atau proyek tertentu. 3. Pemberian uang pelicin untuk mempercepat pelayanan. 4. Kewajiban memberi amplop saat melamar kerja atau ujian tertentu. Korupsi dalam perspektif agama Islam dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai moral, etika yang diajarkan oleh agama. Menurut Adi Wirman, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi melanggar prinsip moral serta kejujuran, keadilan, dan amanah serta merusak spiritualitas individu dan masyarakat. Selain itu, korupsi juga mencerminkan kurangnya pengetahuan implementasi ajaran agama dalam masyarakat yang seharusnya terbentuk watak dan perilaku warga negara untuk mencegah kemungkaran. Selanjutnya itu sanksi. Korupsi dalam konteks agama dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Bentuk korupsi dalam perspektif agama. Beberapa contoh perbuatan korupsi dalam perspektif budaya diantaranya
mengambil atau menggunakan uang atau barang milik lembaga agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, yang kedua, memberi atau menerima uang, barang atau jasa dalam maksud untuk mempengaruhi keputusan tindakan tokoh agama. Nah, yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti berbohong, menipu, atau melakukan perbuatan zina. Korupsi dalam perspektif sosial. Dalam korupsi ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Menurut Adwilama dan kawan-kawan 2014, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi melanggar prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, serta merusak spiritualitas individu dan masyarakat. Selain korupsi, juga mencerminkan kurangnya pengetahuan dan implementasi ajaran agama dalam masyarakat yang seharusnya membentuk watak dan perilaku warga negara. Untuk mencegah kemungkaran, selanjutnya yaitu ada sanksi. Beberapa bentuk sanksi yang diterima perilaku korupsi dalam perspektif sosial berupa sanksi sosial yang memperkuat sanksi pidana atau dalam kasus yang lebih berat, sehingga menciptakan efek ganda atau hukuman tambahan kepada masyarakat. Berikut beberapa sanksi sosial yang diperoleh. Yang pertama ada pengucilan sosial. Individu yang telah terlibat dalam korupsi ini dapat dikucilkan dari pergaulan sosial, kehilangan reputasi, atau dijauhi oleh komunitasnya. Selanjutnya yang kedua ada demonstrasi. Masyarakat dapat melakukan demonstrasi atau aksi protes untuk mencegah tindak korupsi dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku. Selanjutnya ada bentuk korupsi dalam perspektif sosial. Berbagai bentuk korupsi dalam perspektif sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pungutan liar, seperti meminta atau menerima uang atau barang secara tidak sah dalam pelayanan publik. Yang kedua ada korupsi di sektor pendidikan, berupa suap dalam penerimaan siswa, manipulasi nilai, atau penyalahgunaan dana pendidikan. Yang ketiga ada korupsi di sektor kesehatan, berupa perilaku suap dalam pelayanan kesehatan, pengadaan obat-obatan palsu, atau penyalahgunaan dana kesehatan. Yang keempat ada korupsi di sektor lingkungan, seperti suap dalam pemberian izin pertambangan, penambangan liar, atau pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Hal yang dapat kita simpulkan adalah korupsi merupakan masalah serius yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Korupsi telah menjadi isu yang meluas dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan aspek politik, hukum, budaya, agama, dan sosial. 1. Dari perspektif politik, korupsi muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik. Selain itu, sanksi yang diterapkan meliputi sanksi hukum, politik, dan sosial. Dalam perspektif hukum, korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga, dari perspektif budaya, korupsi telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang dianggap wajar, sehingga memerlukan sanksi sosial untuk mengubah perilaku tersebut. Yang keempat, dalam perspektif agama, korupsi dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan etika yang merusak hubungan individu dengan Tuhan dan sesama. Yang kelima, dari perspektif sosial, korupsi berkaitan erat dengan struktur sosial dan interaksi masyarakat di mana faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial berkontribusi terhadap praktik korupsi. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.